Selamat berjumpa dalam video pembelajaran matematika P1CV. Apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat di dalam belajar. Baik, sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Ratna Natalia Mendrofa MPD. Ibu sebagai guru mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Matematika peminatan di kelas 12 itu terdiri dari 4 jam pembelajaran, sama seperti di kelas 11, tetapi waktu kelas 10 hanya 3 jam mata pelajaran. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kalau dulunya selalu diujian nasionalkan dan selalu keluar pada soal-soal SBMPTN. Baik, ibu akan menjelaskan apa saja topik-topik matematika yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini di kelas 12, yaitu yang pertama adalah limit fungsi, yang kedua adalah turunan fungsi, dan yang ketiga adalah distribusi peluang. 1 dan 2 konsep dasarnya telah anak-anak kami pelajari waktu belajar di matematika wajib di kelas 11. Anak-anak kami telah belajar limit fungsi aljabar dan turunan fungsi aljabar. Nah, di kelas 12 ini kita akan lebih mendalami lagi, yaitu limit fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri, dan limit fungsi ketahinggaan. Itulah gambaran besar apa topik-topik yang akan dipelajari di kelas 12. Kita harapkan topik pertama dan kedua kita akan pelajari di semester 1 dan topik yang ketiga akan kita pelajari di semester 2. Baik, kita akan masuk saja pada topik yang pertama, yaitu limit fungsi. Limit fungsi itu nanti akan dibagi 2 topik besar, limit fungsi trigonometri menuju ke suatu titik dan limit fungsi menuju ke tak hingga. Pada video hari ini kita hanya akan mengingat kembali limit fungsi aljabar. Maka kali ini akan ibu menjelaskan, sebelum kita masuk materi kita, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menyelesaikan limit fungsi aljabar. Kenapa kita harus mengulang kembali limit fungsi aljabar? Sebagai konsep dasar untuk mempelajari limit fungsi trigonometri dan limit fungsi di ketahinggaan. Limit fungsi aljabar, pada umumnya langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita substitusikan nilai X sama dengan A ke Fx. Jadi langkah pertamanya, nilai X sama dengan A, ini batasnya adalah kita substitusi ke fungsinya. Nah, ada 2 hasilnya. Jika hasilnya bentuk tak tentu, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga kurang tak hingga, maka Fx harus diuraikan. Artinya bukan itu nilainya. Sedangkan jika hasilnya bentuk tertentu, maka itulah nilainya. Jadi langkah yang pertama substitusikan. Jika ada 3 bentuknya ini, maka perlu proses selanjutnya. Tapi jika hasilnya bentuk tertentu, misalnya angka 1, 2, setengah, 1/4, maka itulah nilai limitnya. Kita masuk di poin 2 ini, bagaimana cara menguraikannya. Nah, perhatikan, cara menguraikan fungsi Fx untuk X mendekati C konstanta dan hasilnya 0 per 0, maka fungsi Fx diuraikan dengan cara yang pertama, faktorisasi, difaktorkan. Yang kedua, kita kalikan dengan faktor sekawan. Atau jika Fx mengandung bentuk akar X. Dan yang ketiga, menggunakan turunan. Atau istilah lainnya adalah dalil L'Hopital. Ini dia simbol turunan, F aksen X. Baik, untuk mendalaminya, coba diperhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh soal yang pertama, hitunglah nilai limit dari limit X pangkat 2 tambah 3X kurang 5 untuk X mendekati 2. Penyelesaiannya, kita substitusi. Tadi langkah pertama substitusi langsung. Ini kita ganti 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kurang 5.
2 pangkat 2, 4 tambah 6 kurang 5. Maka hasilnya adalah 10 kurang 5, 5. Hasilnya bukan 0 per 0. Bukan juga tahingga per tahingga. Hasilnya ada 5. Maka 5 itu adalah nilai limitnya. Jadi tidak perlu lagi ada langkah-langkah selanjutnya. Contoh yang kedua. Hitunglah nilai limit dari limit x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 2. Kita ganti nilai limitnya. 2 kuadrat kurang 1, 3. Kenapa? 2 pangkat 2, 4 dikurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. 3 bagi 1, 3. Maka nilainya adalah 3. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Tentukan nilai limit akar x pangkat 2 tambah 8 untuk x mendekati 1. Kita substitusi langsung. 1 pangkat 2, 1 tambah 8, 9 akar 9, 3. Maka nilainya adalah 3. Selanjutnya, tentukan limit fungsi-fungsi berikut. Nomor 4. Limit x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2. Kita substitusi 2 pangkat 2, 4. Dikurang 4, 0. 2 dikurang 2, 0. Maka bukan ini hasilnya. Harus ada langkah atau proses penguraiannya. Kita ingat kembali proses menguraikannya ada 3 cara. Yang pertama tadi faktorisasi. Yang kedua kalikan sekawan. Dan keempat adalah dalil L'Hopital. Nah, untuk menyelesaikannya kita gunakan faktorisasi. Bagaimana pemfaktoran x pangkat 2 kurang 4? Itu bila kita faktorkan, pemfaktorannya adalah x kurang 2 kali x tambah 4 tambah 2. Cari bilangan yang bila dikalikan min 4 dan dijumlahkan adalah 0. Itu min 2 dan 4. Per x kurang 2. Maka ini bisa dibagi x kurang 2 dibagi x kurang 2. Maka hasilnya x tambah 2. Baru kita substitusi lagi. 2 tambah 2 sama dengan 4. Soal nomor 5. Limit x kuadrat tambah 8x kurang 20 per x kuadrat kurang 5x tambah 6. Maka penyelesaiannya, kalau ini kita substitusi dulu. 2 pangkat 2, 4. 8 kali 2, 16. Tambah 4, 20. Kurang 20, 0. 2 pangkat 2, 4. Kurang 5 kali 2. Min 6 tambah 6, 0. Bentuknya 0 per 0. Maka kita cari cara yang lain. Difaktorkan. Cari dua bilangan yang bila dikalikan min 10. Dan bila dijumlahkan 8. Itu adalah 10 dan min 2. 10 kali min 2, min 20. 10 tambah min 2, 8. Begitu juga di penyebut. Cari dua bilangan bila dikalikan 6. Bila dijumlahkan min 5. Yaitu 2 dan 3. 2 kali 3, 6. 2 min 2 kali min 3, min 6. Dan min 2 tambah min 3 adalah min 5. X kurang 2 dengan X kurang 2 habis dibagi. Sehingga yang tinggal X tambah 10. Ganti 2. 2 tambah 10 per. Ganti 2 kurang 3. 2 tambah 10, 12. Bagi negatif 1. Nilainya min 12. Jika anak-anak kami kesulitan memfaktorkan, yang lebih mudah adalah dengan menggunakan dalil L'Hopital. Perhatikan, diturunkan saja. Jadi bagaimana kita menyelesaikannya? Perhatikan. Limit x pangkat 2 tambah 8x kurang 20 per x kuadrat kurang 5x tambah 6. Apa turunan x pangkat 2? 2x. Apa turunan 8x? 8. Apa turunan min 20? 0. Apa turunan x kuadrat? 2x. Apa turunan min 5x? Negatif 5. Apa turunan 6? 0. Setelah itu substitusikan. 2 kali 2, 4. Tambah 8, 12. 2 kali 2, 4. Kurang 5, min 1. 12 bagi min 1, min 12. Dari dua cara ini, mana yang lebih mudah? Dengan memfaktorkan atau dengan dalil L'Hopital? Tentu dengan dalil L'Hopital.
Tapi ibu sarankan anak-anak kami harus menguasai cara pemfaktoran, karena banyak topik-topik matematika yang hampir sebagian besar di dalam soalnya ada memfaktorkan. Jadi tolong dipelajari. Baik, kita lanjutkan pada contoh yang selanjutnya. Contoh yang ke-6. Nilai limit 2x pangkat 2 kurang 7x tambah 6 per 4x kurang 8. Kita substitusi dulu. Kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0. Kita pakai tadi aturan di L'Hopital. Turunan 2x pangkat 2, 4x. Turunan min 7x, min 7. Turunan 6, 0. Di penyebut, turunan 4x, 4. Turunan min 8, 0. Kita substitusi duanya. 4 kali 2, 8. Dikurang 7, 1 per 4. Contoh selanjutnya. Hitunglah nilai limit dari x tambah 3 per akar x tambah 3 untuk x mendekati 3. Kalau kita substitusi, ini nilainya 0 per 0. Kenapa? Min 3 tambah 3, 0. Min 3 tambah 3, 0. Akar 0, 0. Maka kita harus mencari cara untuk menentukan nilainya. Nah, perhatikan limit x tambah 3 per akar x tambah 3 untuk x mendekati 3. Ini kita uraikan. Ingat, akar A kali akar A. Maka itulah konsep yang dipakai di sini. Akar x tambah 3 kali akar x tambah 3 itu sama dengan x tambah 3. Sehingga ini habis dibagi, yang tinggal akar x tambah 3. Substitusi min 3. Negatif 3 tambah 3, 0. Akar 0 adalah 0. Jadi ini mungkin lebih mudah dengan mengingat konsep akar dibanding dengan menggunakan aturan L'Hopital. Bisa saja memang ini kita cari dengan menggunakan aturan L'Hopital dengan menurunkan. Demikian pembelajaran untuk hari ini dulu. Maka silakan dipelajari kembali videonya. Kemudian ada latihan ibu kirim di Google Classroom sebagai alat untuk anak-anak kami lebih mendalami soal-soalnya. Materi selanjutnya pada video selanjutnya masih limit fungsi aljabar. Silakan anak-anak kami untuk mempelajarinya lagi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam.